kesehatan badannya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami dalam acara ini menyampaikan sedikit tausiah. Mari kita tidak lupa panjatkan puja dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, karunia serta hidayahnya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara arisan sekaligus Yaumul Milad Ibu Fitri, sehingga dalam kondisi tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa mari kita juga sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya serta umatnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga dengan sholawat ini kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menambahkan hadirin tausiah dari Pak Neneng tadi disampaikan bahwasanya menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, kita apa saja yang akan kita lakukan, persiapan apa sebagai ibu-ibu maupun umat Nabi, kita perlu menyiapkan sejak bulan Rajab ya, bulan Rajab, kemudian bulan Syaban dan masuk pada bulan Ramadan. Oleh karena itu masuk bulan Ramadan kita disarankan untuk berdoa supaya disampaikan sampai ke bulan Ramadan yang penuh limpahan pahala. Itu kita disarankan oleh Nabi kita untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna fi Ramadan. Ulang-ulang sehabis sholat kita berdoa seperti itu, tujuannya untuk supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Rajab juga ada wirid-wirid yang perlu dijalankan ya, seperti hadis Nabi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita kembali kepada tuntunan sebagai umat Islam, yaitu berpedoman kepada Al-Quran hari. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Kita paham itu semua. Namun pada akhir-akhir ini, terutama anak-anak kita sangat melenceng jauh, lebih menggemari budaya asing, lebih senang main game. Nah, kita sebagai orang tua wajib mengendalikan. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat tersebut, Allah sudah jelas-jelas menegaskan bahwa Al-Quran adalah salah satu dan satu-satunya sumber aturan hukum pedoman hidup umat manusia. Di situ meliputi sumber hukum, kemudian sumber ilmu pengetahuan, kemudian sejarah, semuanya lengkap. Makanya Allah sampai menegaskan di surat Al-Baqarah ayat 2 tersebut bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk. Di ayat yang lain Allah juga berfirman di surat Al-Isra ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana labil lati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab suci yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dengan tegas di ayat Isra ayat 9 tersebut bahwasanya
satu-satunya petunjuk yang menuju ke jalan yang lurus adalah hanya Al-Quran. Jadi kalau ada petunjuk lain di dunia ini, semuanya tidak ada bandingannya. Tidak ada kalau sudah menyatakan Allah satu-satunya sumber petunjuk adalah Al-Quran, maka di dunia ini tidak ada saingannya. Semua buatan manusia tidak bisa menyaingi, baik itu berupa undang-undang, kemudian peraturan menteri atau sejenisnya. Jadi marilah kita kembali kepada petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa Al-Quran. Namun akhir-akhir ini kita melihat kondisi generasi kita maupun diri kita sendiri. Saya kebetulan aktif di lembaga LPQQ, yaitu lembaga pembelajaran qiraatil Quran tingkat nasional. Kebetulan saya sebagai sekretaris di tingkat Jakarta. Nah, dari hasil penelitian Kementerian Agama, dulu Indonesia itu 98% umat muslim terbesar di dunia. Kita 98%. Namun akhir-akhir ini di 10 tahun terakhir berkurang. Jumlahnya dari hasil penelitian sudah sekitar 85%. Jadi sudah berkurang jauh. Jadi kita sangat miris ya. Ternyata dari hasil penelitian Kementerian Agama 85% tadi orang muslim yang di Indonesia, ternyata 60%-nya masih buta aksara Al-Quran. Jadi bagaimana? Ini sangat miris sekali. Kita sebagai negara terbesar di dunia, umat muslimnya terbesar, tapi kenyataannya masih 60% buta aksara. Kalau kita bandingkan dengan petunjuk Allah tadi yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu satu-satunya sumber pengetahuan, sumber pedoman hidup, tapi orang yang mempelajari Al-Quran, terutama di Indonesia, masih buta huruf. Penelitiannya menunjukkan 60% masih buta huruf Al-Quran. Bagaimana kita mau mengadopsi ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, sedangkan kita membaca aja sudah tidak bisa buta huruf. Jadi sangat miris. Oleh karena itu, ya satu-satunya yayasan yang baru berdiri di Indonesia tadi namanya LPQQ, Lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran, saat ini mempunyai program pemberantasan buta aksara Al-Quran se-Indonesia. Dalam hal ini kita masih konsentrasi di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, kemudian Banten, dan Jawa Barat. Terutama yang DKI Jakarta, saya berkiprah di situ. LPQQ ini cara memberantas buta huruf Al-Quran adalah dengan cara mendirikan KBMA, kelompok belajar membaca Al-Quran. Jadi di tiap RW, masing-masing kelurahan nantinya akan didirikan KBMA. Tapi ini inisiatif dari warga sendiri. Jadi sekitar